Halo, apa kabarmu, sahabat Cimi? Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang menentukan periode dan golongan dalam sistem periodik unsur dengan konfigurasi elektron. Oh iya, sebelumnya, Cimi mau disclaim dulu tentang background video dalam video pembelajaran ini. Background video ini menggunakan video tentang salah satu sekolah yang ada di Bojonegoro. Sekolah keren ini adalah SMA Negeri 1 Kedung Adem. Pak Rude pernah 16 tahun mengajar di tempat ini. Mari kita mulai pembahasan kita. Sebelumnya kita harus tahu pengertian golongan dan periode. Dalam sistem periodik yang kita gunakan sekarang ini, golongan dalam tabel sistem periodik unsur adalah sekelompok unsur yang berada dalam satu kelompok besar. Ada dua kelompok besar, yaitu yang pertama disebut golongan utama atau disebut juga golongan A. Yang kedua disebut golongan transisi atau golongan B. Golongan A terdiri dari 8 kelompok, diberi nama golongan 1A sampai dengan 8A. Demikian juga dengan golongan transisi atau golongan B, terdiri dari 8 kelompok dan disebut golongan 1B sampai dengan 8B. Lalu, apa hubungan nomor golongan dengan konfigurasi elektron, sebuah atom atau unsur? Untuk itu, kita harus kembali lagi ke materi konfigurasi elektron, khususnya materi tentang elektron valensi. Semua itu bisa kalian lihat lagi di video yang ini. Elektron valensi menyatakan nomor golongan sebuah unsur dalam tabel sistem periodik unsur. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tetapi kita pahami dulu aturan yang berlaku untuk kedua golongan. Jika sebuah konfigurasi berakhir pada orbital S dan P, maka unsur itu masuk dalam golongan utama. Dan jika konfigurasinya berakhir dengan orbital D, maka unsur itu termasuk golongan B. Sekarang, mari kita buktikan. Natrium, nomor atomnya 11. Memiliki konfigurasi berakhir di orbital S, dia termasuk di golongan A. Karena berakhir di I1, maka elektron valensinya adalah 1. Ingat, elektron valensi menyatakan nomor golongan. Bagaimana bila konfigurasinya berakhir dengan orbital P? Unsur itu tentu masuk dalam golongan A, dan nomor golongannya tentu sesuai dengan elektron valensinya. Masih ingatkah kalian cara menentukan elektron valensi? Bila konfigurasi berakhir dengan orbital P? Ya, benar. Elektron valensinya adalah sejumlah elektron di orbital P ditambah 2. Supaya lebih jelas, perhatikan penjelasan berikut ini. Sebagai contoh, unsur neon, nomor atomnya 10, konfigurasi berakhir dengan 2p6. Maka elektron valensinya adalah 6 atau sejumlah elektron di orbital P ditambah 2. Jadi, neon masuk golongan 8A. Mari kita buktikan, apakah neon masuk dalam golongan 8A. Sekarang, bagaimana cara menentukan nomor golongan transisi atau golongan B? Baiklah, ikuti penjelasan berikut ini. Golongan B, konfigurasinya berakhir di orbital D. Save di memori kalian ya. Nomor golongan adalah elektron valensinya. Tetapi untuk golongan B, ada pengaturan khusus. Apa itu? Mari ikuti penjelasannya. Seperti diketahui, nilai elektron valensi menyatakan nomor golongan. Tapi untuk golongan B, dari golongan 4B sampai 7B. Berlaku,
elektron valensi sama dengan nomor golongan. Perhatikan contoh berikut. Skandium atau Sc, nomor atomnya 21. Maka, konfigurasinya adalah. Dan elektron valensinya, maka nomor golongannya. Mari kita lihat posisi skandium dalam tabel sistem periodik unsur. Ternyata benar di golongan 3B. Contoh selanjutnya, kromium. Kromium atau Cr memiliki nomor atom 24. Maka, konfigurasi elektronnya adalah. Dan elektron valensinya, berarti nomor golongannya 4. Mari kita periksa kebenaran dari apa yang kita baru pelajari. Terbukti, unsur kromium masuk ke golongan 4B. Semoga dua contoh ini dapat kalian pahami. Dan kalian dapat menggunakan pemahaman itu untuk menentukan nomor golongan unsur B yang lain. Bagaimana dengan golongan 8B? Mari kita pelajari penentuan nomor golongan 8B. Bila konfigurasi elektron berakhir di orbital D dan elektron valensinya 8, 9, dan 10, maka nomor golongan unsur tersebut adalah 8B. Perhatikan contoh berikut. Besi atau ferum atau Fe. Nomor atomnya 26. Konfigurasinya, elektron valensinya. Mari kita lihat nomor golongan besi di tabel sistem periodik unsur. Contoh yang lain. Kobalt. Nomor atomnya 27. Konfigurasinya, elektron valensinya. Mari kita periksa nomor golongan kobalt. Ternyata, kobalt golongan 8B. Coba buktikan kalau nikel juga termasuk golongan 8B. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan nomor golongan 1B dan 2B? Bila pada konfigurasinya, jumlah elektron di orbital D sama dengan 9, maka unsur tersebut memiliki nomor golongan 1B. Dan bila berakhir dengan D10, maka nomor golongannya adalah 2B. Supaya lebih jelas, simak contoh ini. Zinc nomor atomnya 30. Maka konfigurasinya, elektron valensinya, nomor golongannya. Mari kita periksa, apakah zinc nomor golongannya 2B. Ternyata, zinc nomor golongannya adalah 2B. Silakan dicoba untuk unsur tembaga atau CO yang nomor atomnya 29. Ada baiknya kalian membuat rangkuman cara menentukan nomor golongan B ini. Buatlah rangkuman berupa tabel supaya kalian lebih mudah menghafalnya. Kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan nomor golongan. Saatnya kita belajar tentang menentukan nomor periode. Periode dalam tabel sistem periodik unsur adalah kumpulan unsur dalam barisan horizontal yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Terdapat 7 baris horizontal atau 7 periode. Bilangan yang tertera di bagian kiri tabel itu adalah periode. Bilangan itu berurutan dari atas ke bawah. Dimulai dari periode 1 sampai periode 7 yang paling bawah. Lalu, apa hubungan periode ini dengan konfigurasi elektron? Perhatikan penjelasan berikut ini. Sebelumnya, kita harus pahami dulu. Dalam konfigurasi elektron, nomor periode adalah nilai bilangan kuantum utama yang paling besar. Perhatikan contoh berikut. Magnesium, nomor atomnya 12. Dan konfigurasinya, bilangan kuantum utama terbesar. Nomor periode. Mari kita periksa, apakah magnesium ada di periode 3. Ternyata benar, magnesium ada pada periode ketiga. Perhatikan contoh berikutnya. Kalium nomor atomnya 19. Konfigurasinya, bilangan kuantum utama terbesar.
Nomor perioda. Mari kita periksa. Apakah benar kalium terletak di periode 4? Ternyata benar. Demikian tadi cara menentukan nomor perioda. Sebuah unsur yang diketahui konfigurasi elektronnya. Pada dua contoh itu, Cimi hanya gunakan unsur-unsur golongan utama. Bagaimana dengan unsur-unsur yang termasuk golongan transisi? Silakan kalian coba untuk unsur vanadium atau V. Vanadium, nomor atomnya 23. Pada tabel sistem periodik unsur, vanadium terletak pada periode berapa? Silakan kalian gunakan cara penentuan nomor perioda seperti pada contoh-contoh sebelumnya. Selamat mencoba!